Sadar kaya, maka kekayaan dan keberlimpahan pun akan tercipta. Dapatkan digital book gratis dengan format ketik nama Anda, mau digital book rahasia magnet uang, lalu kirim ke tim saya Mbak Lisa di WA 08112573 kali 58. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, salam dan salam berlimpah. Sahabat, saya hari ini ingin membahas tema berkaitan dengan kesadaran akan keberlimpahan dan kekayaan di dalam hidup kita, sahabat. Karena begitu banyak orang yang tidak sadar bahwa dirinya itu sebenarnya sudah kaya dan sudah berlimpah. Bahkan saking tidak sadarnya, mereka selalu mengakses atau fokus pada kekurangan, fokus pada persoalan, fokus pada kelemahan dirinya, fokus pada ketidakberdayaan, sehingga itulah yang membuat dirinya merasa tidak kaya, merasa tidak berlimpah. Alhasil apa? Ya hidupnya memang sulit untuk berlimpah dan sulit untuk kaya. Itu sebabnya di sini saya ingin sampaikan satu tema berkaitan dengan kekayaan, yaitu sadar kaya. Sadar kaya maksudnya bagaimana? Begini, pada dasarnya sahabat, diri kita itu sudah kaya dan sudah berlimpah, ya. Cuman ya kadarnya setiap orang beda-beda kan. Kalau misalnya Anda mengukur kekayaan atau mengukur keberlimpahan itu dari uang, ya, maka setiap orang juga relatif. Artinya apa? Orang punya definisi kaya berbeda-beda. Ada yang merasa bahwa punya uang 50 juta sudah kaya. Ada yang merasa punya uang 10 juta sudah kaya. Ada yang merasa setiap bulan punya gaji 5 juta sudah kaya, dan seterusnya. Setiap orang itu punya definisi yang tidak sama. Nah, itu kalau diukur dengan uang ya sahabat ya. Sekarang begini, kekayaan ataupun keberlimpahan itu tidak hanya diukur semata-mata oleh uang. Kekayaan dan keberlimpahan itu sebenarnya sangat universal, sangat general, dan sangat luas. Kalau misalnya Anda saat ini masih diberi kesehatan, masih diberi organ tubuh yang sempurna, mata, hidung, telinga, tangan, semua fisik sempurna, dan semuanya bisa difungsikan dengan baik, organ tubuh Anda bisa berfungsi dengan baik, ya, dan Anda sehat. Kemudian Anda bandingkan diri Anda yang sehat itu, yang sempurna itu, dengan orang lain yang, mohon maaf, cacat misalnya, tidak bisa melihat, tangannya hanya satu, kakinya tidak bisa berjalan misalnya, dan sebagainya. Bukankah diri Anda sebenarnya sudah berlimpah? Kalau misalnya Anda punya gaji 3 juta per bulan misalnya, dibanding dengan orang yang setiap bulannya hanya menerima gaji 1 juta, bukankah diri Anda sebenarnya sudah kaya dan sudah berlimpah? Atau kalau Anda punya gaji 1 juta misalnya setiap bulannya, dibanding dengan orang yang gajinya kurang dari 1 juta setiap bulan, bukankah Anda sudah kaya, Anda sudah berlimpah? Ya, kekayaan dan keberlimpahan itu diukur di dalam diri Anda sendiri, sahabat. Sebenarnya kalau Anda pandai bersyukur, Anda pandai untuk menerima kondisi apapun Anda saat ini, kemudian Anda bersyukur pada Allah, lantas Anda merasa bahwa diri Anda sebenarnya sudah kaya, sudah berlimpah, maka sejatinya Anda sudah berlimpah tanpa Anda harus menunggu keberlimpahan yang lain. Yang menjadi persoalan adalah Anda sering membandingkan diri Anda dengan hidup orang lain. Ini kan tidak adil namanya. Kalau misalnya perbandingannya ini pada tujuan memberdayakan diri, silakan. Tetapi kalau misalnya membandingkannya adalah pada ketidakberdayaan diri Anda, artinya katakanlah saat ini Anda seorang karyawan yang punya gaji 3 juta per bulan misalnya, dibanding teman Anda yang punya usaha, katakanlah, yang
penghasilannya katakanlah ya 10 juta per bulan misalnya. Kemudian Anda iri dengannya, Anda dengki dengannya, Anda tidak suka dengannya, kan ini tidak adil namanya. Ya. Seharusnya adalah Anda bandingkan diri Anda sebelum dan sesudahnya. 5 tahun yang lalu Anda seperti apa dan sekarang Anda seperti apa. 10 tahun yang lalu Anda seperti apa dan sekarang Anda seperti apa. Nah, Anda perlu membandingkan perubahan di dalam diri Anda, bukan Anda dengan orang lain. Tapi kalau misalnya tujuan Anda membandingkan diri Anda dengan orang lain, ya, yang tujuannya untuk memotivasi diri Anda, itu silahkan, tidak masalah. Tetapi kalau misalnya Anda membandingkan antara rezeki Anda dengan rezeki orang lain, kan aneh. Ya kan? Karena setiap orang itu punya takaran wadah rezeki dan kepantasan rezeki yang tidak sama. Kalau misalnya Anda ingin hidupnya berlimpah, maka pantaskan diri dulu juga Anda, sahabat. Ya, kalau Anda ingin tadi teman Anda punya penghasilan 10 juta per bulan, ya karena dia seorang pengusaha, ya Anda coba untuk melatih diri Anda untuk menjadi seorang pengusaha misalnya. Ya kan? Nah, jadi bandingkan diri Anda sebelum dan setelahnya. Artinya beberapa tahun Anda seperti apa dan sekarang seperti apa. Tentu hidup Anda sekarang ini, jika Anda sadari sahabat, Anda sudah mengalami perubahan yang sangat berarti. Ya, katakanlah terkait dengan rezeki. Saya rasa Anda semakin lebih lama, artinya dulu dibanding sekarang ini, bisa jadi rezeki Anda menjadi lebih baik dibanding yang dulu. Saat ini rezeki Anda jauh lebih baik dibanding yang dulu, ya. Atau misalnya, kalaupun takarannya adalah rezeki, dulu Anda sukses, sekarang tidak, Anda bisa mengambil pelajaran sebenarnya, sahabat. Kenapa dalam hidup saya jatuh, misal begitu. Mungkin Anda perlu introspeksi diri, Anda perlu merenung ke dalam diri, ya Anda perlu memperbaiki diri Anda sehingga Anda pun bisa menjadi jauh lebih dewasa, jauh lebih bijak. Disinilah keberlimpahan, kedewasaan Anda tercipta, kekayaan, kesadaran terhadap Anda bisa belajar dari hal-hal yang mungkin Anda salah melakukannya atau kegagalan Anda, sahabat. Intinya adalah setiap manusia itu bertumbuh, ya. Dan setiap pertumbuhan itu, saya yakin ada kekayaan di situ. Maka dari itu Anda perlu yang namanya sadar kaya, sahabat. Kaya tidak hanya dihitung materi, sahabat, ya. Anda semakin kesini, meskipun dulu Anda sukses, saat ini Anda katakanlah jatuh misalnya, mohon maaf, semoga tidak ya, tetapi ilmu Anda bertambah, kedewasaan Anda juga bertambah, kebijaksanaan Anda bertumbuh, maka bukankah Anda juga sudah kaya? Kaya akan pengalaman Anda, kaya akan ilmu Anda, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian jika Anda putuskan untuk bisa bangkit, maka hidup Anda pun juga akan bisa berubah, sahabat. Intinya adalah sadari bahwa diri kita itu sebenarnya sudah berlimpah. Sadari bahwa diri kita itu sebenarnya sudah kaya. Tinggal menyadari saja, sahabat. Ketika kita mampu menyadari bahwa diri kita sudah berlimpah, sudah kaya, maka sebenarnya hidup kita itu juga benar-benar sudah berlimpah, sudah kaya, dan sudah makmur. Jadi sekali lagi, sadar kaya itu penting. Dilihat dari sudut pandang mana kekayaannya. Apakah kaya secara materi, kaya secara ilmu, kaya secara sikap, kaya secara karakter, dan seterusnya. Sadari, sahabat, kekayaan tidak melulu diukur dari uang semata. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya doakan agar hidup Anda berlimpah, agar Anda dimudahkan rezeki, dan agar Anda digampangkan segala hal serta urusan Anda. Sekian dari saya salam, terima kasih, dan salam berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.